Ini kesempatan nih. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Syahadatain Abang kami Pak Jeffrey, Abang kami yang telah lama tak ketemu. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberi asbab hidayah dan kebaikan kepada semua. Yang sama kami hormati dan memuliakan orang tua kami, para pengurus masjid dan seluruh yang ada di sekitar masjid Syahadatain. Yang sempat rekam saya adalah Bapak dari pengurus masjid Kubah dan Kemudian Bapak ketuanya dan lengkap dengan pengurus yang lain. Kemudian ada seorang lain yang nama Sahafal. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini dengan silaturahim kita semakin kuat. Dengan silaturahim Allah akan panjangkan umur kita, Allah akan berkahkan rezeki kita, Allah Ta'ala akan turunkan keberkahannya di langit maupun di bumi. Yang sama kita hormati dan muliakan juga adalah ibu-ibu majelis taklim. Yang tanpa kehadiran ibu-ibu maka saya acara ini kurang semangat. Dengan partisipasi daripada ibu majelis taklim maka acara ini akan berhasil insyaallah. Karena peran serta ibu sangat menentukan sukses dan sebuah kerja. Doakan mudah-mudahan taklim selawat yang tadi dibawakan oleh ibu majelis taklim begitu bagus dan syahdunya nanti di akhir pertemuan kita dapat mendengarkan kembali. Insyaallah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa acara kita malam ini adalah suatu acara yang sangat dianjurkan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganjurkan bukan supaya kita buat acara maulid. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menganjurkan apa yang terkandung di antara acara maulid ini. Sebenarnya bukan acara maulid Nabi ini adalah acara sholawatan. Sholawatan di mana dari mulai awal pertengahan sampai akhir. Biasanya acara maulid ini diisi dengan sholawat. Maka kalau ada kemudian Bapak segelintir umat Islam
yang tidak menyetujui atau tidak meyakini akan pentingnya acara Maulid Nabi ini, maka sebenarnya yang dia tolak adalah semua. Saya tak mau buat tentang acara Maulid, tapi bapaknya enggak, dia pokoknya itu bid'ah. Setiap yang bid'ah haram, pelakunya masuk neraka. Oh. Jadi saya tak mau menggabung dengan orang-orang yang akan masuk ke neraka. Kenapa? Buat acara yang tak diboleh. Jadi kalau acara ini haram masuk neraka, maka yang paling pertama masuk neraka adalah ketua dia. Ini enggak apa saja. Tapi aja Pak, yang paling panas nerakanya penceramah. Jadi lagi mengajar kita untuk membuat acara Maulid Nabi. Kepada Ibu, tentunya kita semua sepakat kalau acara Maulid Nabi yang kita lakukan dikarenakan kecintaan kita kepada Nabi akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Ta'ala. Saya teringat Pak kisah Abu Lahab. Kita tahu Pak Abu Lahab ini masih hidup nanti dia, tapi Allah Ta'ala sudah menyatakan dia akan menjadi ahli neraka. Bahkan kalau katakan bukan hanya Abu Lahab, bersama istrinya juga akan bersama dimasukkan ke neraka. Bahkan dikatakan Allah justru istrinya lah yang akan nanti membawa kayu bakar yang akan semakin memperbesar api yang bakar Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalah. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ternyata Abu Lahab yang ahli neraka itu, tapi ternyata nanti diriwayatkan dalam sebuah hadis, azab yang memakannya setiap hari Isnin itu akan dihentikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli neraka tiap hari Isnin, hari kelahiran Nabi, dihentikan azabnya. Pertanyaannya Pak, kenapa? Ternyata ada satu riwayat yang melakukan ini. Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad lahir, beliaulah orang pertama yang sangat menyenangi, yang sangat mensyukuri, dan orang pertama yang berkorban ketika Nabi lahir. Ceritanya Pak, singkat saja. Ketika Ibunda Aminah mengandung Nabi, kita tahu Pak, Aminah ini mengandung Nabi dalam posisi janda, karena suami mereka ada. 2 bulan Nabi dalam kandungan, ayahnya belum meninggal. Berarti Aminah itu, Ibunda Aminah itu mengandung Nabi dalam janda. Abu Lahab itu adalah adik ipar Aminah, adik daripada Abdullah. Aminah karena memang kehilangan suami, ekonominya agak sulit. Sementara Abu Lahab termasuk dalam kategori terakhir berada, punya banyak apa saja. Sehingga kita, ketika Aminah kandungannya sudah semakin besar, maka Abu Lahab mengutus satu orang hamba sahaya, bukan perempuannya, yang bernama Suhaibah. Nah, ini Bapak sudah mulai sampaikan kisi-kisi soalnya. Ada beberapa nama ini yang Bapak sebutkan pemilihan. Mungkin saja nanti ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mau diingat, kalau kalian tak lengkap dan mengingat, maka nanti tak mampu menjawab. Abu Lahab punya hamba sahaya Bapak namanya Suhaibah. Suhaibah ini diutus oleh Abu Lahab untuk membersamai Ibunda Aminah dari mulai mengandung sampai persalinan. Di seluruh keluarga Aminah itu Suhaibah yang mengandung. Sampai nanti melahirkan, ya, lalu kemudian Suhaibah diperintahkan kabari kepada Abu Lahab. Singkat cerita bukan Bapak, ketika Ibunda Aminah melahirkan, maka Suhaibah langsung mendatangi Abu Lahab mengatakan, Tuan, keponakan Tuan sudah lahir. Baru apa reaksi Abu Lahab ini?
gembira. Gembira. Lantas ditanya, wahai Suhaibah, apa jenis kelaminnya? Kata Suhaibah, laki-laki Tuhan. Makin gembira dia, bahagia. Karena satu kebiasaan ada orang Arab itu, kalau kelahiran, kalau melahirkan bayi laki-laki, itu akan membantu kewibawaan dan kehormatan. Berbeda kalau yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, itu akan mendapat kehinaan, rasa malu bagi Tuhan. Makanya tak sedikit bukan juga itu orang yang atau keluarga yang melahirkan bayi perempuan, itu anak perempuannya langsung ditanam, ditunggu. Dan satu sosok yang pernah melakukan itu, yang kelak akan menjadi orang yang termasuk pendukung dan tokoh orang Islam, yaitu Umar bin Khattab, juga pernah membunuh anak perempuannya ketika beliau belum masuk Islam. Makanya bukan harus ada kisah itu. Ya, ketika Nabi bersama Umar berdua, Nabi melihat Umar itu menangis terus-terus. Kemudian Nabi melihat Umar senyum pula tersipu-sipu. Nangis tersipu-sipu, senyum tersipu-sipu. Kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, apa pasal ini? Tapi kok nangis, karena senyum pula. Ya. Maka kemudian Umar pun cerita, apa kata Umar, ya Rasulullah, aku terkenang masa lalu sebelum Islam. Dulu waktu aku punya anak perempuan, anak perempuan, karena ajaran bangsa Arab ketika itu, yang kalau punya anak perempuan akan merasa malu dalam keluarga, aku pernah membunuh anak perempuan di Rasulullah. Nabi bertanya, bagaimana ceritanya Umar? Kalau bisa, waktu itu anak gadis, anak kecil itu, anak perempuan kecil itu membawa pergi sebuah tempat. Masih kecil. Kemudian anakku sempat bertanya, wahai ayah, kita mau kemana? Aku mengatakan, kita mau jalan-jalan. Sampai di sebuah tempat yang kosong, tidak ada orang, maka aku pun mulai mencari lubang. Anakku masih sempat bertanya, ayah buat apa? Ya, kata ayah, Umar, aku akan buat tempat main-main. Sampai-sampai kata Umar bisa, sampai-sampai anakku itu masih sempat melak peluh yang ada di telingku ketika aku membuat lubang tersebut. Maka selesai lubang selesai, maka aku pun panggil anak kecil itu, anak gadis kecil itu, dan kemudian aku tanam. Kalau aku mengenal itu ya Rasul, ya aku akan bertahankan air mataku pasti ada. Umar. Kemudian Nabi bertanya, atas apa yang kau sudah bersiku? Umar, dulu ayahku membuat batu, membuat berhala yang biasa diberikan Tuhan oleh bangsa Arab itu. Maka suatu ketika ayahku dapat pesanan membuat batu berhala dari tepung, dan kemudian aku diperintahkan untuk mengantarnya ke suatu tempat yang jauh. Di tengah jalan aku lapar karena tidak ada makanan, maka Tuhan atau berhala yang dibuat ayahku itu, karena perempuan terbongkar, itulah yang diberikan makanan. Di umatnya hebatnya Tuhan pun makan dia. Maka kalau aku mengenal peristiwa itu, ya dengan Islamnya aku hari ini, aku sering tersinggung dan tersinggung. Bapak Ibu berbahagia, kita kembali ke cerita awal Abu Lahab. Maka ketika Abu Lahab mendengar bahwa ada keponakannya itu laki-laki, Abu Lahab langsung menuju rumah ibunda Aminah. Rumah ibunda Aminah yang Nabi dilahirkan itu, Pak, sampai sekarang masih ada. Bapak Ibu yang mungkin berangkat umroh atau haji, ya, yang sudah pernah berangkat pasti pernah mengunjungi rumah tempat Nabi dilahirkan. Posisinya tak jauh daripada Masjidil Haram, agak di belakang. Tak jauh dari tempat itu ada, ya, tempat penampungan air zam-zam. Jadi Ibu kalau berangkat umroh,
pastikan minta kalau ini pulau untuk itu sampai sana. Karena saya Pak sudah sampai ke Mekah, tapi tidak mengunjungi situs sejarah tempat Nabi, rumah tempat Nabi lahir. Bapak Ibu, ketika Nabi sampai ke Mekah, ketika pulang sampai ke Madinah, dilihat dari kejauhan rumah ibunda Aminah bercahaya. Subhanallah. Dan cahaya yang memenuhi satu kota Mekah ini. Apabila sudah punya pilih, ini kayaknya keponakan ini orang besar. Karena tidak pernah ada cahaya yang keluar dari seorang rumah sama seperti yang terang. Jika kita Abraham tersebut kemudian melihat Nabi kecil, bayi dan Muhammad kecil, maka kemudian dengan penuh rasa gembira Abu Lahab memanggil Suhaibah dan mengatakan, Suhaibah, sebagai tanda terima kasihku atas bantuanmu mengurus keponakanku ini, membantu kakak ibu ini sampai dia berdekat, maka mulai hari ini kau merdekakan. Jadi hamba Abu Suhaibah tak lagi jadi hamba saya, tapi sudah menjadi orang merdeka pada waktu hari dan ini lahirkan. Itu hari Isnin. Itulah sebab kenapa Allah Ta'ala mengingatkan, menghentikan azab Allah setiap hari Isnin, walaupun dia orang kafir menentang Nabi, mata-mata karena dia pernah bergembira menyambut kelahiran Nabi. Maka Bapak Ibu, logika sederhananya adalah kalau satu orang kafir saja ahli neraka dihentikan azabnya karena bahagia dan bersyukur atas kelahiran Nabi, bagaimana pula kita orang mukmin buat acara Maulid Nabi sebagai bentuk tanda cinta kita, bahagia kita atas kelahiran Nabi, malah dihukum masuk neraka. Bahkan dikatakan bid'ah pula. Oleh karena itu, teman-teman Ibu, ini perlu menjadi sebuah perhatian. Kalau ada acara-acara Maulid Nabi, kita diundang, datang. Yang kita kenal apanya Pak? Pada acara Maulid Nabi ini, kita ada kesempatan untuk berbalik sholawat kepada Pak. Tapi kan bersolawat sama Nabi tak mesti Maulid Pak, betul? Ya? Bersolawat kepada Nabi boleh hari-hari, boleh Pak. Bahkan kita semua pernah lakukan itu. Ya? Tapi tentunya acara Maulid itu akan menjadi pemantik kita untuk seterusnya tetap berselawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Apa kira-kira Bapak Ibu manfaat ataupun kedudukan sholawat dalam majelis Nabi? Kalau kita lihat Pak, sholawat itu dalam ajaran agama Islam sangat vital, sangat penting. Apa buktinya? Doa setiap kita harus pakai sholawat. Kata Nabi, doa tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak ada sholawatnya. Makanya Pak Imam berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak boleh pada kata sholawat dan nyampe kepada Allah. Yang kedua Pak, khutbah. Khutbah tanpa sholawat batal khutbahnya. Walaupun khotib berapi-api menyampaikan khutbah, walaupun khotib fasih baca ayat, pokoknya lancar seluruhnya, tapi lupa pada sholawat, maka khutbahnya rusak, khutbahnya batal dan harus dilengkapi. Jadi kalau terjadi seperti itu, satu orang dari jemaah mesti naik ke mimbar menyampaikan sholawat turun dari satu. Pertama saja yang ditinggalkan merusak. Makanya kita dapat pesan saya kepada kita jemaah, kalau Jumat yang tidur Pak, nanti begitu khotib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa isi khutbah tak didengar, rukun-rukun khutbah tak disimak. Akhirnya kalau terjadi kesalahan pada khotib, ya tak ada yang bisa tanpa kita sadari khutbah kita
Jumatan kita menjadi dosa. Khutbah tanpa selawat menjadi ibadah. Kemudian kalau saya ingat Pak, ibu-ibu kita dulu, mak-mak kita dulu Pak, hampir seluruh aktivitasnya itu menggunakan selawat. Jadi anak kita Pak sudah didoktrin sejak dulu. Kalau buat apa saja selawat, nggak hafal doa selawat Pak. Nanti dia membersihkan ikan, ada doanya Pak khusus, ya. Kalau nggak hafal selawat saja, maka selawat. Nyuci beras Pak, ada doanya itu, ya. Kalau nggak hafal selawat saja ya. Naik kendaraan, ada doanya khusus Pak. Kalau nggak hafal, nggak bismillah selawat saja. Hampir seluruh aktivitas kebaikan sejak dulu sudah diajarkan kepada kita. Kalau nggak hafal doanya, kenapa? Karena memang dalam ucapan sholawat yang kita bacakan, Nabi menjanjikan satu sholawat kepadaku, Allah hapuskan 10 dosa kita. Allah angkat, Allah tambah 10 pahala kita. Allah angkat 10 derajat kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholawat penting Bapak. Dan sholawat itu menjadi perhatian dalam kehidupan umat Islam sejak dulu kala. Dan malam tadi adalah itu di mana kita malam ini memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebelum ceramah ini dilanjutkan, mari kita bersama ya, Bapak Ibu boleh ikuti ya. Nah, bersama-sama kita hayati. Semoga dengan sholawat ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
pengawalan. Kalau itu menjadi bacaan harian kita, insya Allah rasakan akan semakin menambah kesehatan dan kedamaian bagi kita. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, kenapa kita mesti buat acara Maulid ini adalah untuk semakin menumbuhkan semangat kita untuk mencontoh akhlak daripada Rasulullah SAW. Karena memang Bapak Ibu, satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan suri tauladan hanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, beliau ikutan kita, dan beliaulah satu-satunya yang nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Makanya dengan Bapak yang berbahagia, sosok Nabi itu harus melekat dalam diri kita. Seluruh perbuatan Nabi menjadi bahagian daripada perbuatan kita. Sebab orang yang beriman itu sebenarnya kalau dia mau buat sesuatu, dia tanya cara Nabi-nya macam mana gitu loh. Kalau sudah sampai kepada makom seperti itu, maka saya yakin percaya besar kemungkinan dia insya Allah syafaat Nabi pasti akan berlaku. Kata Nabi janjikan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, akhlakku, berarti dia cinta padaku. Wa man ahabbani karena menghidupkan. Siapa yang cinta padaku akan bersamaku dalam surga. Ahya sunnati. Sunnah itu hubungannya dengan akhlak. Karena seluruh akhlak Nabi itulah yang menjadi sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi pasti akan bersama Nabi di surga. Jadi mulai sekarang Pak, setelah acara Maulid Nabi ini, harapan kita sendiri bertanya kepada diri sendiri. Kalau kita minum, kita tanya bagaimana cara minum Nabi. Itu dia. Oh, Nabi minum sadar, duduk. Ini yang sering menjadi kebiasaan kita makan. Bagaimana cara makan Nabi? Oh, Nabi makan tangan kanan dulu, tidak memakan. Cara berpuasa Nabi. Oh, Nabi itu mengajarkan sebaik-baik suami adalah orang yang paling lembut dengan istrinya. Oh, kita harapkan itu. Bagaimana pula kita mengharapkan sahabat Nabi, tapi perilaku Nabi dalam berkeluarga tak aman. Manggil istri kasar, umpamanya. Tapi manggil bininya, istrinya dengan yang umpamanya. Kita manggil istri, hoi. Buat kopi hoi. Manggil istri pakai hoi. Cuma berapa sama? Nabi ajarkan istri yang baik itu, istri yang solehah itu patuh kepada suaminya, taat kepada suaminya. Kita hari ini apa kata suami tak ditaati. Bagaimana dapat syafaat? Ibu bapak, jadi kalau kita cerita tentang akhlak Nabi, cerita Maulid Nabi,
hubungannya dengan bertauladani anak. Kemudian berbahagia ya, sesuatu yang kita harapkan dari Nabi itu adalah syafaat. Karena memang satu-satunya manusia yang nanti di akhirat di padang mahsyar bisa memberikan syafaat adalah bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Pak, kalau kita menyebutkan nama Nabi itu harus pakai Sayyidina ya. Nabi kita Sayyidina Muhammad, lalu kemudian ditambah dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yang benar sahabat dengan Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu adabnya. Kadang-kadang ada pula Pak, umat Islam ini, kita ini nyebut nama Nabi seperti mana nyebut nama kawan. Kurang penghormatan. Allah Akbar. Ini kurang adab. Nyebut nama Nabi langsung Muhammad saja. Kurang adab Pak. Tambahan kata-kata Sayyidina. Oh Pak, Nabi kan tak ajarkan begitu. Dibantah pula. Ada hadis Pak, kata mereka, yang mengatakan kalau kalian mau berselawat kepadaku, cukup ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi ajarkan begitu. Lantas kenapa pula kita pakai Sayyidina? Kenapa banyak? Itu dia. Pak, coba kita memahamkan yang baik. Sayyidina itu artinya apa sih? Junjungan kami, panutan kami, sosok ibutan kami. Jadi kata-kata Sayyidina itu adalah sapaan penghormatan kepada Nabi Sallallahu. Jadi kita Pak, memanggil sesama kita ya penuh penghormatan, penuh adab. Tadi Pak protokol memanggil saya, mari sama-sama terangkan tausiah. Kemudian sampai oleh Pak Rizal Misreda, gitu ya.